Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, Ibu akan membahas latihan soal yang telah Ibu berikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Langsung kita mulai saja ya pembahasannya. Nomor 1, di sini diketahui jika kosekan X sama dengan min 3 dan tangen Y-nya sama dengan 1/2, di mana kalian bisa lihat di sini X-nya itu ada di antara 180 derajat dan 270 derajat. Artinya di sini kita bisa tahu bahwa X-nya itu ada di kuadran 3. Nah, lalu di sini untuk Y juga ternyata sama, dia adanya di antara 180 dan 270. Artinya Y juga sama di kuadran 3. Nah, kita lihat yang kita mau cari itu adalah tangen X dan tangen 2Y atau tangen Y juga pasti kita butuh. Jadi di sini unsur utama yang harus kita cari itu adalah unsur dari tangen X dan tangen Y. Itu kan semuanya ada di rumus tangennya. Jadi di sini terlebih dahulu kita akan gambarkan segitiga bantu. Nah, yang pertama, Ibu akan menggambarkan segitiga bantu dari kosekan X sama dengan min 3. Nah, kalian ingat, ketika kosekan X sama dengan min 3, dari sini kan kita tahu, kosekan itu adalah 1/sin. Berarti, nilai dari sin X dia sama dengan minus 1/3. Sehingga, kalau kita buat segitiga bantunya, ini anggaplah segitiga yang siku-siku. Lalu di sini Ibu mau sudutnya. Nah, katanya sinnya 1/3, berarti depan per miring. Nah, jadi di sini ini adalah akar dari 8 atau 2/2. Nah, yang kita butuh nantinya itu pastilah nilai dari tangen, karena rumus untuk tangen hanya ada unsur tangannya aja. Berarti tangen X, karena tadi dia di kuadran 3, berarti dia nilainya positif ya. Nah, positif berapa? Yaitu 1/8. Nah, setelah dapat tangen X, tangannya udah ada. Nah, di sini kita butuh mencari 2X dan 2Y. Jadi langkah selanjutnya di sini kita akan mencari nilai dari tangen 2X. Kalian ingat rumus sudut rangkapnya untuk tangen? Yaitu tinggal 2 kalinya tangen X kita bagi dengan 1 dikurangi dengan tan kuadrat X. Nah, unsur tangen X-nya sudah ada, berarti ini tinggal kita substitusiin aja. Jadi 2 dikali dengan 1/8 itu adalah 2/2 dibagi dengan 1 dikurangi 1/8 dikuadratkan. Artinya menjadi 1/8. Kalian lihat di sini ada 2, di sini ada 2, berarti boleh kita coret. Nah, sehingga hasilnya kita peroleh menjadi 1/2, lalu dia dibagi dengan, nah ini lihat 1. 1 ini artinya 8/8. 8/8 kita kurangi dengan 1/8. Berarti jadi 7/8. Nah, atau berarti nilai dari tangen 2X-nya, ini kita balik ya biar jadi perkalian. Berarti kita peroleh 8/7/2. Lalu jangan lupa harus kita rasionalkan. Berarti kita kalikan dengan akar 2/2. Sehingga jawabannya itu adalah 8/2/14, atau kita sederhanakan, kita bagi 2 menjadi 4/2/7. Nah, ini kita hanya baru memperoleh nilai dari tangen X ya. Tangen 2X maksudnya. Nah, sekarang langkah selanjutnya, karena di soal juga muncul unsur dari tangen 2Y. Nah, di sini kita akan mencari tangen 2Y-nya. Nah, caranya untuk tangen 2Y, kita lihat sama dengan halnya dengan yang tadi ya. Kita cukup masukkan ke rumus sudut rangkap.
Jadi di sini tangen dari 2Y sama dengan 2 kalinya tangen Y dibagi dengan 1 dikurangi dengan tan kuadrat Y. Nah, kita substitusikan, berarti kita peroleh 2 dikali dengan 1 per akar 2, lalu dibagi dengan 1 dikurangi. Nah, ini ada tangen kuadrat Y, berarti 1 per akar 2 kita kuadratin, yaitu menjadi setengah. Nah, ini adalah tangen 2Y-nya. Kalau kita sederhanakan, maka kita peroleh 2 per akar 2, kita bagi dengan setengah ya. Nah, arti dibagi dengan setengah berarti itu sama saja dengan kita kalikan dia dengan 2/1. Nah, jadi kita perolehlah tangen 2Y-nya adalah 4 per akar 2. Lalu kita rasionalkan, kita kalikan dengan akar 2. Berarti diperoleh 4 akar 2 per 2 atau sama dengan 2 akar 2. Nah, ini baru kita hanya memperoleh nilai dari tangen 2Y dengan tangen 2X. Nah, kita lanjutkan. Tadi pertanyaan yang A. Nah, di sini baru kita lanjut ke pertanyaannya. Di pertanyaan yang A itu, kita diminta mencari nilai dari tangen X ditambah dengan 2Y. Nah, ini kan berarti muncul penjumlahan sudut untuk fungsi tangen di pertemuan yang paling awal, ingat. Nah, rumus untuk penjumlahan tangen kalian uraikan, ingat-ingat menjadi tangen X ditambah dengan tangen 2Y, lalu dibagi dengan 1 dikurangi tangen X dikali dengan tangen 2Y. Nah, kalian ingat tadi untuk tangen dari X-nya itu berapa ya? Kita lihat dulu, tadi tangen X-nya adalah 1 per akar 8. Kita masukin ya. Berarti di sini ada, ini Ibu tulis gini ya, 1 per 2 akar 2 atau 1 per akar 8 ditambah tangen 2Y-nya adalah 2 akar 2. Lalu dia dibagi nih dengan si penyebutnya, Ibu tulisnya gini. Berarti jadi 1 dikurangi dengan 1 per 2 akar 2, lalu dikali dengan 2 akar 2. Nah, ternyata di sini dia jadi 1 kan? Nah, berarti kita peroleh ini kalaupun dia dijumlah ya, ini kita jumlahin ataupun enggak, ini Ibu tulis gini dulu aja ya, 1 per 2 akar 2 tambah 2 per akar 2. Lihat, dia ini dibagi dengan 0. Nah, sesuatu yang dibagi dengan 0, maka dia tidak akan terdefinisi. Nah, ini untuk jawaban poin yang A. Sekarang kita lanjutkan ke poin yang B. Nah, untuk poin yang B, yang ditanyakan itu adalah tangen dari 2X ditambah dengan 2Y. Yang kalau kita uraikan itu menjadi tangen 2X ditambah dengan tangen 2Y, kita bagi dengan 1 dikurangi tangen 2X dikali dengan tangen 2Y. Nah, kita substitusikan. Tangen 2X-nya tadi kita sudah peroleh, yaitu 4 akar 2 per 7. Ini kenapa jadi segitiga? Nah, kita lihat ya tadi 4 akar 2 per 7 ya. Lalu ditambah dengan tangen 2Y-nya adalah 2 akar 2. Lalu dibagi dengan 1 dikurangi 4 akar 2 per 7 dikali dengan tangen 2Y-nya adalah 2 akar 2. Nah, kalau sudah seperti ini, lalu kita tinggal sederhanakan. Nah, untuk menyederhanakan bentuknya di sini, langkah awal Ibu akan samakan penyebutnya. Berarti penyebutnya 7 ya. Jadi di sini ada 4 akar 2 ditambah dengan 14 akar 2. Lalu dia dibagi dengan, nah ini hati-hati,
Ini penyebutnya berarti jadi 7/7 ya. Kita kurangi dengan nih, 4 kali 2, 8. Akar 2 kali akar 2, 2 ya. Jadi 8 kali 2 itu adalah 16. Nah, ini tinggal per 7. Lalu kita sederhanain lagi. Ini kita jumlah menjadi 18 akar 2 per 7. Lalu kita kalikan dengan 7 per berapa? Lihat ini. 7 dikurangi 16 berarti negatif 9. Ini boleh kita coret. Ini juga kita coret. Berarti dia minus 2. Sehingga jawaban untuk poin B adalah negatif 2 akar 2. Nah, ini adalah jawaban untuk soal latihan nomor 1. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2 ini kalian bisa lihat diketahui ada sudut rangkap dari sin 2x. Nah, di sini ya ada sin 2x sama dengan 2/7. Tapi tiba-tiba ditanyakan oleh soalnya ingin sin x tambah cos x. Nah, apa kaitan antara sin x tambah cos x dengan sin 2x? Nah, caranya gimana? Nih, di sini kita pakai trik ya. Jadi langkah awal kita akan misalkan terlebih dahulu bahwa nilai dari sin x ditambah dengan cos x itu sama dengan A. Nah, setelah ini untuk memunculkan bentuk 2 sin x cos x, maka kedua ruas akan kita kuadratkan. Jadi ruas kiri ini sepaket kita kuadratkan, lalu yang ini juga kita kuadratkan. Nah, sehingga kalau kita uraikan di sini, nah lihat ada sin x. Nah, sin x ini dikuadratkan berarti menjadi sin kuadrat x ditambah dengan, ini ada pangkat 2-nya ingat. Jadi 2 kalinya sin x dikali dengan cos x ditambah dengan cosinus kuadrat x sama dengan a kuadrat. Lalu kalian lihat, di sini ternyata ada sebuah unsur trigonometri yang bisa kita sederhanakan. Yaitu apa? Nih lihat. Ini kan ada sinus kuadrat X. Lalu ini ada cos kuadrat X. Nah, kalian ingat-ingat ketika sinus kuadrat X kita jumlahkan dengan cos kuadrat X, maka dia sama dengan 1. Atau sama dengan identitas trigonometri. Nah, kalau kita udah gantikan bentuknya dengan angka 1, maka persamaannya kita peroleh menjadi 1 ditambah dengan 2 sin x dikali dengan cos x sama dengan a kuadrat. Kalian ingat 2 sin x cos x itu rumus apa? Ternyata dia adalah rumus sinus sudut rangkap. Berarti bisa kita ubah lagi menjadi 1 ditambah dengan sin 2x sama dengan a kuadrat. Nah, sin 2x ini udah ada nih. Udah diketahui yaitu 2/7. Berarti kita jumlah. Jadi 1 tambah 2/7 sama dengan a kuadrat. Nah, di sini kita jumlahin. Berarti kita peroleh 9/7 sama dengan a kuadrat. Nah, kita ingat yang kita ingin cari itu adalah sin x cos x, di mana tadi kita misalkan dia jawabannya sama dengan a. Berarti agar ini menjadi a, maka untuk menghilangkan pangkat 2 di sini dimunculkanlah plus minus dari akar 9/7. Inilah nilai A yang kita cari. Atau kalau kita sederhanakan, maka nilai A yang kita cari menjadi plus minus 3 per akar 7 atau plus minus 3/7 akar 7. Inilah jawaban untuk soal nomor 2. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 3. Nah, di soal nomor 3 ini yang diketahui itu adalah cos dari X. Nah, ini ya ada cos X-nya sama dengan 3/4, di mana si X-nya dia ada di kuadran 1. Nah, yang diminta adalah sin 3X sama sin 2X.
Berarti di sini kita akan membutuhkan nilai dari sin X, lalu nilai dari cos 2X dan sinus 2X. Jadi langkah pertamanya kita akan membuat dulu segitiga bantu. Ini anggaplah sebuah segitiga yang siku-siku. Di sini sudut X-nya. Katanya cosnya 3/4, berarti samping per miring. Sehingga sisi di depan sudutnya itu adalah akar 16 dikurangi 9, yaitu sama dengan akar dari 7. Nah, sehingga di sini kita peroleh nilai dari sin X di kuadran satunya adalah akar 7/4. Nah, langkah selanjutnya, di sini kita akan membutuhkan nilai dari sin 2X dan juga cos 2X. Berarti langkah selanjutnya, terlebih dahulu Ibu akan mencari sinus 2X. Nah, sin 2X itu rumusnya apa? Yaitu 2 kali sin X dikali dengan cos X. Nah, kita masukin. Sinus X-nya itu adalah akar 7/4. Lalu cos X-nya adalah 3/4. Sehingga kalau kita kalikan, maka diperoleh 6 akar 7/16 atau kita sederhanakan menjadi 3/8 akar 7. Ini baru diperoleh nilai sin 2X. Setelah itu, kita akan mencari nilai dari cos 2X. Nah, cos 2X kalian boleh pilih rumus. Di sini rumusnya ada 3. Boleh yang memunculkan cos sama sin, boleh yang hanya memunculkan sin, atau boleh juga yang hanya memunculkan cos. Nah, di sini Ibu mau pakai yang hanya memunculkan cos, yaitu 2 kalinya cos kuadrat X dikurangi 1. Berarti ini jadi 2 dikali cosnya itu tadi adalah 3/4 dikuadratkan dikurangi 1. Sehingga kalian lihat ini ada 3/4 dikuadratkan berarti menjadi 9/16. Nah, dikurangi 1 ini bisa kita coret berarti ini 8 ya. Nah, ini ada 9/8 dikurangi 1, artinya dikurangi 8/8. Sehingga cos 2X-nya itu sama dengan 1/8. Nah, ini baru kita peroleh nilai dari cos 2X-nya. Sekarang kita akan mencari sin 3X-nya. Nah, di sini untuk mencari sin 3X pun ini caranya bebas ya. Nah, misalkan di sini yang ingin Ibu cari sin 3X-nya dengan penjumlahan sudut. Kalau misalkan di antara kalian, Bu, saya ingin pakai pengurangan sudut, itu pun tidak disalahkan ya. Jadi boleh-boleh aja. Nah, di sini Ibu mau menggunakannya penjumlahan dari 2X ditambah dengan X. Sehingga kalau kita uraikan, ini menjadi sin 2X dikali dengan cos X, lalu ditambah dengan cosinus 2X dikali dengan sinus X. Nah, tinggal kita masukin sin 2X-nya itu berapa? Yaitu 3/8 akar 7. Sementara untuk cos X-nya tadi adalah 3/4. Ditambah dengan cos 2X-nya adalah 1/8 dan sin X-nya adalah akar 7/4. Nah, di sini kita kalikan. Ini berarti menjadi 9 akar 7/32 ditambah dengan akar 7/32. Jadi kita peroleh 10 akar 7/32 atau kalau disederhanakan menjadi 5/16 akar 7. Nah, ini kita baru memperoleh sinus 3X-nya. Ingat, yang kita mau cari itu adalah nilai dari sin 3X ditambah dengan sinus X. Berarti kita jumlahin. Sin 3X-nya tadi udah dapet, yaitu 5/16 akar 7 ditambah dengan sin X-nya. Sin X-nya adalah akar 7/4. Nah, ini samain penyebutnya jadi 16.
Berarti ini tetap 5 akar 7 ditambah dengan 4 akar 7. Jadi jawabannya itu adalah 9 akar 7 per 16. Dan inilah penyelesaian untuk soal nomor 3. Nah, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 4. Di soal nomor 4, di sini pun kita mengerjakannya harus kreatif-kreatifnya kita gitu. Gimana caranya? Kita akan memunculkan nih sudut 12A dari sudut-sudut yang diketahui. Nah, kalian bisa lihat di sini ada sudut 6A min 5B, di sini ada sudut 6A plus 5B. Artinya, ketika dua sudut ini kita jumlahkan, maka akan muncul 12A kan? Nah, jadi di sini biar lebih gampang, Ibu akan misalkan terlebih dahulu bahwa sudut yang ini sebagai P dan sudut yang ini sebagai Q. Nah, jadi kalau kita akan cari, misalkan kita akan mencari langsung ya untuk sin dari 12A itu kan dia samanya dengan sinus dari P ditambah dengan Q. Nah, kenapa P plus Q? Nah, kalau kalian tidak terbayang, di sini Ibu akan tuliskan dia sama dengan sinus P-nya itu adalah 6A dikurangi dengan 5B, lalu ditambah dengan Q-nya 6A ditambah dengan 5B. Nah, kalian lihat di sini, ketika ada min 5B ketemu plus 5B, ini kan habis nih. Otomatis nantinya itu akan menjadi 12A. Nah, berarti kan dia udah jadi sin 12A ya. Nah, terus kita ingat-ingat nih rumus dari sinus P plus Q di pertemuan yang paling awal itu apa? Kita jabarkan. Berarti sama dengan sinus P dikali dengan cosinus Q, lalu ditambah dengan cosinus dari P dikali dengan sinus dari Q. Nah, kita butuh unsur-unsur ini. Caranya dapat dari mana? Nah, kita akan membuat segitiga bantu. Di sini Ibu buatnya ya. Jadi, kita akan buat segitiga bantu. Ini anggap saja segitiga siku-siku ya. Jadi, di sini Ibu gambarkan dulu segitiga siku-siku. Nah, ini anggap sudut siku-sikunya, di mana sudutnya Ibu ingin P. Jadi, untuk yang ini dulu. Nah, cos itu kan sama dengan samping per miring. Berarti di sini ini sama dengan akar dari 25 kurangi 1 atau sama dengan akar 24 yaitu sama dengan 2 akar 6. Nah, ini untuk segitiga dari kosinus 6A min 5B. Nah, dari bentuk ini kita akan peroleh, nah tadi kan cos P, berarti di sini kita akan peroleh nilai dari sin P. Nah, sin P-nya apa? Yaitu 2 akar 6 dibagi dengan 5. Nah, selanjutnya kita buat segitiga bantu dari yang diketahui yang keduanya nih. Nah, di sini sudutnya adalah Q atau 6A tambah 5B. Nah, yang diketahui adalah sinus berarti depan per miring. Nah, jadi di sini sisi sampingnya itu sama dengan 9 dikurangi 5, yaitu sama dengan akar dari 4 ya, atau sama dengan 2. Nah, di sini yang kita butuhkan adalah nilai dari kosinus Q. Nah, kosinus Q-nya berarti samping per miring. Nah, kalau udah dapat semua unsur, kita tinggal substitusiin. Sin P-nya itu adalah 2 akar 6 per 5. Lalu cos Q-nya itu adalah 2 per 3. Ditambah dengan cosinus P-nya tadi sama dengan 1 per 5. Dan sinus Q-nya sama dengan akar 5 per 3. Nah, ini kita kalikan sehingga kita peroleh 4 akar 6 ditambah dengan akar 5 dibagi dengan 15. Nah, inilah jawaban dari soal nomor 4. Nah, di sini kita lanjutkan ke soal nomor 5.
Soal nomor 5 ini adalah jenis soal tentang pembuktian trigonometri. Nah, kita akan buktikan untuk bagian A terlebih dahulu. Nah, di bagian A, kita diminta mencari atau membuktikan nilai dari kosinus 3 alfa. Nah, untuk mencari cos 3 alfa ini, kalian boleh menggunakan rumus selisih atau rumus jumlah sudut. Ibu akan menggunakan rumus jumlah sudut. Nah, jadi di sini cos berarti 2 alfa, ibu tambahkan dengan alfa. Nah, kalian ingat, rumus dari cos A plus B itu adalah cosinus A cosinus B min sin A kali sin B ya. Nah, sehingga ini menjadi cos 2 alfa dikali dengan cos alfa dikurangi dengan sinus 2 alfa dikali dengan sin alfa. Nah, lalu di sini kalian lihat ada cosinus 2 alfa. Cosinus 2 alfa ini kan rumusnya ada 3. Kita pilih yang mana? Nah, perhatikan, kita diminta membuktikannya ke arah cosinus. Sehingga kita akan menggunakan rumus cos 2 alfanya yang hanya mengandung unsur cosinus, yaitu 2 kali cos kuadrat alfa min 1. Nah, ini katanya dikalikan dengan cosinus alfa. Lalu dikurangi dengan sin 2 alfa. Kalau sin 2 alfa rumusnya cuma ada 1, yaitu 2 sin alfa dikali dengan cos alfa. Nah, di sini diminta dikalikan lagi dengan sinus alfa. Nah, kita kalikan yang ini, kita kali ke dalam. Ini juga sama, kita kalikan ke dalam. Nah, sehingga kita peroleh 2 kalinya cosinus pangkat 3 alfa dikurangi dengan cos alfa, lalu dikurangi lagi dengan 2 kalinya sinus kuadrat alfa, lalu dikali dengan cosinus alfa. Nah, di sini tadi ada tanda, apa namanya ini? Ada tanda panah yang salah, ini kelebihannya karena dia perkalian. Nah, ini Bu tulis lagi, ini adalah cos alfa, sehingga si sinusnya itu hanya dikalikan ke dalam aja sebanyak sekali. Nah, lalu kalian perhatikan, di sini ada sinus kuadrat alfa. Nah, gimana cara kita mengubah sin kuadrat alfa dengan cara memunculkan cosinus alfa? Nah, kalian ingat, sin kuadrat alfa ini kaitannya itu adalah dengan identitas trigonometri. Berarti dia sama saja dengan 1 dikurangi cos kuadrat alfa. Nah, sekarang kita gantikan. Sehingga kita peroleh 2 kali cosinus pangkat 3 alfa dikurangi dengan cos alfa, lalu dikurangi lagi dengan 2 kalinya 1 dikurangi dengan cos kuadrat alfa, lalu dikalikan lagi dengan cos alfa. Nah, di sini lihat, ini kan pengurangan, sehingga kalau kita kali ke dalam baru dikali keduanya. Nah, ini kita kalikan kembali, maka diperoleh 2 kali cos pangkat 3 alfa dikurangi dengan cos alfa, lalu dikurangi dengan 2 kali cos alfa, dan ditambahkan, nih ini kaliin, lalu kali minus 2, berarti jadi plus cosinus, salah nulisnya. Nah, ini jadi plus 2 kalinya cosinus pangkat 3 alfa. Nah, di sini lihat ada 2 cos pangkat 3 alfa ditambah dengan 2 cos pangkat 3 alfa. Sehingga kalau kita sederhanakan, itu menjadi 4 kalinya cos pangkat 3 alfa. Ini ada min 1 ketemu min 2, berarti dikurangi dengan 3 kalinya cosinus alfa. Maka di sini jelas terbukti ya. Nah, di sini terbukti untuk poin yang A. Di poin B kita diminta untuk membuktikan nilai dari cosinus 4 alfa. Ini pun bebas ya caranya. Nah, tapi di sini Ibu akan menggunakan sudut rangkap. Sehingga kita bisa nyatakan cosinus 4 alfa itu menjadi cosinus 2 kalinya 2 alfa. Lalu, karena yang harus kita buktikan itu unsurnya
semuanya dalam kosinus, maka rumus cos 2 alfa ini Ibu akan pakai rumus yang 2 cos kuadrat alfa min 1. Tapi ingat di sini alfanya adalah 2 alfa ya. Jadi kalau kita ubah itu menjadi 2 kalinya cos kuadrat biasanya alfa, karena ini sudutnya 2 alfa, berarti ini jadi 2 alfa dikurangi 1. Kalau misalkan di sini cosnya 8 alfa, maka yang ada di sini adalah cosinusnya jadi 4 alfa. Jadi ini selalu jadi setengah si soalnya ya. Nah, lalu setelah ini bisa kuadratnya Ibu keluarin. Berarti ada cosinus 2 alfa dikuadratkan dikurangi 1. Nah, muncul lagi nih rumus cos 2 alfa. Nah, cos 2 alfa itu kan rumusnya 2 kalinya cos kuadrat alfa dikurangi 1 tinggal dikuadratin. Nah, dikurangi 1 lagi. Nah, sekarang kita kuadratin nih. Berarti kalau kita kuadratin dapat 4 kalinya cosinus pangkat 4 alfa dikurangi dengan 4 kalinya cos kuadrat alfa ditambah 1 dikurangi dengan 1. Lalu ini kita kalikan ke dalam. Ini kali ke semuanya ya. Ini kali ke 1. Nah, berarti kita peroleh jadi 8 kali cosinus pangkat 4 alfa dikurangi dengan 8 kalinya cos kuadrat alfa ditambah 2 dikurangi 1. Atau kita sederhanakan menjadi 8 kali cos pangkat 4 alfa dikurangi dengan 8 cos kuadrat alfa ditambah dengan 1. Maka di sini jelas terbukti poin yang B, bahwa cos 4 alfa itu sama dengan 8 cos pangkat 4 alfa dikurangi dengan 8 cos kuadrat alfa tambah 1. Nah, mungkin sekian saja pembahasan soal latihan yang ketiga dari Ibu. Kalau misalkan dari pembahasannya masih ada yang kurang jelas atau kalian bingung, kalian boleh tanyakan di kolom komentar. Nah, sekian untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.